Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa Tua 2. Oke teman-teman, di konten kemarin sebelumnya itu saya menyampaikan bahwa dalam peta perpolitikan di Demak pada khususnya adalah di situ terdapat dua wali atau dua sunan, Sunan Kudus dan Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo kalau orang Jawa bilang, berperan dalam peta perpolitikan. Yang satu mendukung Aryo Penangsang dan yang satu itu mendukung Joko Tingkir. Jadi Sunan Kudus itu ingin Aryo Penangsang menjadi raja di Demak. Sunan Kalijogo menginginkan Joko Tingkir yang menjadi raja, menggantikan Sultan Trenggono. Nah, terlepas dari itu ternyata masalah ini itu sebelumnya itu terjadi juga kepada ayah Joko Tingkir atau bapak Joko Tingkir, yaitu Ki Ageng Pengging, yang dengan nama lain adalah Kebu Kenongo. Bagaimana ceritanya kita simak setelah yang satu ini. Baik teman-teman, tadi di pembukaan kita sudah merefresh episode yang sebelumnya yang berkaitan dengan Kingmaker ya, yang orang di belakang layar, lihat di belakang layar, yang satu di belakang Aryo Penangsang, yang satu di belakang Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo. Nah, kali ini saya mau menceritakan kisah sebelum Joko Tingkir lahir, masih berkaitan dengan peranan Sunan. Ada juga nanti ada lagi tokoh Sesiti Jenar. Nah, ceritanya seperti ini teman-teman. Jadi dulu di daerah Pengging itu ada tokoh bernama Ki Ageng Pengging Sepuh atau Handoyo Ningrat yang merupakan menantu dari Brawijaya V. Ki Ageng Pengging Sepuh ini menikah dengan Roro Pembayun dan kemudian melahirkan Kebu Kanigoro dan Kebu Kenongo. Ada lagi juga adiknya. Nah, Kebu Kenongo ini karena menggantikan Ki Ageng Pengging Sepuh untuk memimpin Kadipaten Pengging, maka namanya berubah menjadi Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging ini mempunyai istri, ada dua versi. Satunya adalah Roro Alit yang merupakan anak dari Raden Haryo Gugur. Nah, versi satunya adalah Nyai Mondoroko yang merupakan anak dari Sunan Kalijogo. Jadi Joko Tingkir ini adalah cucu dari Sunan Kalijogo. Nah, itu dari pembukaan. Ki Ageng Pengging ini sangat dekat dengan Sesiti Jenar. Dekat dalam artian bertukar ilmu hingga menemukan satu titik kesamaan mengenai manunggaling kawula Gusti. Ki Ageng Pengging ini juga menurut Demak atau Raden Patah itu menjadi satu ancaman karena
Ki Ageng Pengging ini juga merupakan keturunan dari Brawijaya V, sama seperti Raden Patah. Raden Patah tidak ingin ada kerajaan di dalam kerajaan, karena itu Ki Ageng Pengging dipanggil ke Demak. Panggilan pertama, panggilan kedua, beberapa kali dipanggil, tetap Ki Ageng Pengging tidak mau, karena Ki Ageng Pengging merasa Kadipaten Pengging itu daerah yang bukan bawahan dari Demak. Pada saat dipanggil pun jawabannya juga nanti kalau ada, ibaratnya kalau zaman sekarang nanti kalau ada waktu akan ke sana. Karena buat apa? Tidak ada pentingnya untuk mengunjungi Demak. Dan akhirnya menjadi alasan bagi Demak, karena Ki Ageng Pengging ini dekat dengan Syekh Siti Jenar. Alasannya adalah karena dekat dan dianggap murid, maka ajaran Syekh Siti Jenar yang waktu itu dianggap sesat akan menjadi satu aliran tersendiri di dalam Demak. Nah itu jajaran para wali waktu itu tidak setuju, karena berpikiran bahwa aliran Syekh Siti Jenar ini belum saatnya untuk dianut oleh masyarakat pada saat itu, karena tataran ilmunya masyarakat pada saat itu levelnya belum tinggi, jadi harus ke syariat terlebih dahulu. Nah ajaran Syekh Siti Jenar ini konon sudah melewati taraf syariat, jadi orang-orang pada saat itu sudah tidak melakukan syariat, 5 waktu sudah tidak, karena itu dianggap sesat. Nah sebelum wafatnya Ki Ageng Pengging ini, sudah terlebih dahulu Syekh Siti Jenar itu meninggal. Ada versi yang mengatakan Syekh Siti Jenar menghadap ke Demak, beliau menutup sendiri jalan kehidupannya. Ada satu versi sendiri beliau dibunuh. Oke, itu terlepas dari itu, kita kembali lagi ke Pengging. Nah, karena istilahnya membandel, tidak mau dipanggil ke Demak, maka diutuslah Sunan Kudus untuk menemui Ki Ageng Pengging. Diutus ke Pengging, Sunan Kudus itu membawa beberapa murid, tapi disuruh tinggal di gerbang Kadipaten. Sunan Kudus datang sendiri, ditemuin dengan baik, mengobrol di dalam ruangan yang tertutup. Mereka ngobrolnya adalah sharing mengenai agama Islam waktu itu. Terjadi ya mungkin namanya diskusi, debat atau apapun, hingga satu titik Ki Ageng Pengging menyampaikan bahwa dia bisa menutup jalan kehidupannya dia, karena menurut Ki Ageng Pengging meninggal itu bukan sebuah akhir dari kehidupan, dan akhirnya untuk tes ya waktu itu. Kalau tidak percaya, Ki Ageng Pengging memberikan titik kelemahan Ki Ageng Pengging. Akhirnya diberitahu titik kelemahannya ada di siku, di sebelah siku sini. Sunan Kudus disuruh menusuk siku itu dengan keris. Nah setelah itu Sunan Kudus menusuk sikunya Ki Ageng Pengging, dan akhirnya Ki Ageng Pengging meninggal pada saat itu. Jadi dari itu semua adalah sebenarnya bibit politik perseteruan yang antara pihaknya Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo itu sudah mulai pada saat Ki Ageng Pengging. Jadi
karena meninggalnya karena meninggalnya Ki Ageng Pengging, maka anaknya pun kan menjadi tidak punya bapak. Cucunya Sunan Kalijogo ini tidak memiliki ayah lagi, dan ini mungkin menjadi, ya namanya kakek waktu itu sedih juga, cucunya kehilangan bapaknya. Nah, ini mulai dari sini perseteruan perpolitikan itu semakin tajam. Semakin tajamnya adalah setelah Ki Ageng Pengging meninggal, Kadipaten Pengging sudah akhirnya hilang, sudah biasa, sudah seperti desa lagi. Joko Tingkir dirawat oleh Nyi Ageng Tingkir, karena tidak lama setelah itu Nyai Pengging atau istri Kiai Pengging itu meninggal dunia juga. Akhirnya Joko Tingkir menjadi yatim piatu. Nah, melihat dari sini adalah yang menjadi pertanyaan sebenarnya, sebenarnya apa sih yang terjadi di Demak waktu itu? Apa yang terjadi di, ya mungkin kalau Dewan Wali, ya apa yang terjadi di antara para wali tersebut? Mengapa kalau kita di zaman sekarang berpikiran kenapa antara sunan atau wali itu ada yang berseberangan, entah dari sisi politiknya, pandangan politiknya, atau dari sisi cara berdakwahnya itu. Dan itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Dan yang unik adalah cuman dua yang terkenal di daerah Jawa bagian dalam. Sunan yang terkenal adalah Sunan Kalijogo di situ, dan juga Syekh Siti Jenar. Salah satu ajarannya adalah manunggaling kawula Gusti, bersatunya rakyat dengan raja, atau bersatunya manusia dengan Tuhannya. Oke, teman-teman, demikian tadi adalah awal perseteruan antara Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo, dan juga satu tokoh lagi, Syekh Siti Jenar. Tapi saya tidak membahas Syekh Siti Jenar karena terlalu rumit beliau ini, terlalu rumit, karena ada yang menyebutkan ya rumit lah pokoknya. Jadi saya cukup membahas antara Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, dan nextnya nanti ada episode juga yang mungkin masih berhubungan dengan itu, yaitu dengan mengapa Sunan Kalijogo lebih dikenal di bagian dalam dari Jawa. Bagian dalam yaitu mungkin dari, kita bilang, Jawa Tengah ke selatan, bukan di pesisir tapi di selatan. Oke, teman-teman, demikian tadi adalah awal bibit-bibit perseteruan politik, perang dingin politik antara Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus. Terima kasih sudah menonton channel Jiwa 22, dan salam.